Tawasul, jelas ya. Tawasul caranya gimana? Tawasul itu beginilah. Kita harus apa itu tawasul? Tawasul itu meminta kepada Allah, doanya tetap kepada, tapi membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah. Amal soleh, orang soleh. Amal soleh misalnya seperti hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Mungkin Anda pernah berbakti pada orang tua. Ya Allah, hari ini aku telah menolong ibuku yang butuh kepada bantuanku. Ya Allah, berkat ini semua atau karena ini ya Allah, kabulkan doaku. Ini hadis Bukhari. Ceritanya ada orang, 3 orang masuk terperangkap dalam gua. Ada longsor sehingga guanya tertutup batu. Mau didorong nggak kuat, batu gede. Imam Bukhari meriwayatkan, Rasulullah yang cerita. Akhirnya semuanya punya kebaikan. Yang satu pernah ibunya itu haus, pengen susu, pengen minum. Akhirnya diambilkan minum. Setelah diambilkan, ibunya masih tidur, nggak tega membangunkannya. Sampai ibunya itu bangun, dan dia tuh tidak berani pergi. Kalau pergi takut ibunya mencari, kalau mau banguni takut ibunya belum istirahat lama, ditunggu. Karena itu ya Allah, ingat, aku pernah menjaga ibuku dengan seperti itu ya Allah, maka kabulkan doaku. Pinggirkan batu itu ya Allah, bergerak batu. Yang satu orang pengen melakukan zina. Sudah perempuannya itu, aku suatu ketika pengen melakukan zina dengan seorang perempuan, dan setelah aku mendapatkan perempuan itu dan aku hendak melakukan zina, tapi setelah itu aku takut kepadamu ya Allah, karena itu ya Allah, geserlah batu ini. Tergeser sampai yang ketiga juga punya amal baik, tergeser sampai minggirlah batu. Nah, ini namanya tawasul dengan amal soleh. Jadi amal soleh itu makhluk atau bukan makhluk? Makhluk. Kita hanya ada Khalik Allah, pencipta, dan makhluk. Selain Allah namanya makhluk. Amal soleh makhluk atau bukan? Makhluk. Berarti selain Allah. Jadi kita memohon kepada Allah dengan membawa sesuatu yang disenangi, dicintai oleh Allah. Amal soleh dicintai oleh Allah. Nabi Muhammad dicintai oleh Allah atau tidak? Makanya diajarkan Rasulullah tawasul dalam hadis yang diriwayatkan oleh Utsman ibn Hunayf, minta kepada Allah binabiyika, dengan nabimu ya Allah, karena Nabi Muhammad adalah orang soleh. Nabi Muhammad makhluk atau bukan makhluk? Waktu hidup makhluk atau bukan makhluk? Waktu mati makhluk atau bukan makhluk? Yang membedakan hidup dan mati itu mesti bingung. Ada, kalau Nabi Muhammad hidup boleh tawasul, kalau mati nggak boleh. Ini orang yang punya mimbar, punya radio macam-macam itu. Jadi mungkin kalau Nabi Muhammad hidup bukan makhluk ya, kalau mati baru makhluk. Itu gimana? Nggak paham saya ini. Jadi waktu Nabi Muhammad hidup boleh bertawasul, waktu meninggal boleh juga bertawasul, karena Nabi Muhammad dicintai oleh Allah. Hadis masalah boleh bertawasul dengan Nabi Muhammad diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam bab sholat istisqa. Jadi tawasul dengan Nabi. Dan juga dalam hadis yang dikatakan oleh Ibnu Hibban, An-Nasai, Ibnu Majah tentang tawasul, tentang hadis yang diriwayatkan oleh Utsman ibn Hunayf. Ada orang buta datang ke Rasul, ya Allah, doakan aku biar sembuh. Dikatakan Nabi Muhammad, sembuh atau sabar? Sembuh ya Rasulullah. Ya sudah, wudu, sholat, kemudian doa ini diajari Rasulullah. Allahumma inni atawajjahu ilaika binabiyika. Ya Allah, aku menghadap kepadamu dengan membawa nabimu. Nah, ini Rasulullah yang ngajari. Kalau tawasul bid'ah, Rasulullah ahli bid'ah. Jangan ikut Nabi Muhammad, ikut Fir'aun saja. Nah, ini ahli, orang yang menyalahkan tawasul ini bingung. Jadi dalam kajian ilmiah selama kita belajar, paling bingung sama orang yang mengharamkan tawasul. Akhirnya karena dalilnya banyak, mereka pengen ngerendah. Ya sudahlah, tawasul boleh, tapi waktu Nabi Muhammad hidup, jangan waktu Nabi Muhammad mati. Lah ini aneh-aneh. Ya tadi, definisi tawasul itu apa sih? Memohon kepada Allah dengan membawa hal yang dicintai oleh Allah. Apakah Nabi Muhammad waktu hidup dicintai oleh Allah? Waktu meninggal Nabi Muhammad dibenci oleh Allah? Enggak. Tetap dicintai oleh Allah. Nabi Muhammad waktu hidup mulia, waktu meninggal mulia. Memang enggak masuk akal, bingung itu. Di sini tawasul bid'ah, sesat, di radio selebaran, kurang ajar. Ini bagaimana orang-orang itu memecah belah umat ini? Tawasul ini adalah boleh. Dan doa tidak harus dengan tawasul. Anda berdoa tanpa tawasul juga boleh, tapi tawasul ini adalah ada ajarannya. Ya itu kan Nabi Muhammad, tapi kenapa kok tawasul dengan para wali? Ini memang macam-macam, biasanya begitu orang itu. Coba baca hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari
masalah tawasul dengan Nabi Muhammad, itu Sayyidina Umar bin Khattab pergi ke paman Nabi Muhammad yang namanya Abbas dan memohon kepada Allah, Allahumma ya Allah, kunna, kami dulu bertawasul dengan nabimu Nabi Muhammad, sekarang tawasul bi ammi nabika, aku bertawasul dengan paman nabimu Abbas. Abbas nabi atau bukan? Yang mengatakan Abbas nabi kafir, kan selesai. Abbas bukan nabi tapi orang wali soleh atau bukan? Kalau Abbas boleh, wali juga boleh, makanya tawasul dengan wali juga boleh. Ini orang bingung memang, diajak dialog tidak pernah ada yang nyambut ini. Baik, tawasul adalah boleh ya. Setelah itu kita jelaskan, tawasul itu Anda memohon kepada Allah dengan membawa sesuatu yang dicintai dan dimuliakan oleh Allah. Amal soleh Anda boleh seperti ini, ya Allah, karena pengajianku ini kabulkan ya Allah, biar aku dapat jodoh yang soleh. Itu tidak apa-apa, tapi jangan rugi, jangan minta itu saja, minta yang cinta Rasulullah, iman yang kuat, itu tak jodoh aja boleh. Doa kepada Allah dengan membawa, nah itu caranya, ya Allah kabulkan doaku, Anda sebut karena amal baikku hari ini yang aku lakukan ya Allah. Bahasa Indonesia, bahasa Cirebonan juga sah. Allah paham, Allah yang menciptakan semua bahasa.